Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaa'un linnasi inna fi zalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Al-Quran surat 16 An-Nahl ayat 68 sampai 69. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalal mu'mini laka masalin nahlati akalat tayyiban wa wadu'at tayyiban wa waqa'at falam yaksir wa lam yufsid. Hadis rawahu Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa bagi kita pada hari ini secara penanggalan kalender Hijrah kita sudah berada pada tanggal 19 Muharram 1446 Hijrah. Sengaja kita ambil landasan kuliah zuhur kita pada kesempatan ini, Surat An-Nahl atau Quran surat 16 ayat 68 sampai 69. Belajar ilmu kehidupan dari lebah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tadi, di dalam kitab Syu'abul Iman, digambarkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia mukmin adalah laksana lebah madu. Jika ia makan, hanya memakan makanan yang baik. Jika mengeluarkan sesuatu, adalah sesuatu yang baik pula. Dan bila hinggap di atas ranting pohon, tidak mematahkan dan tidak merusaknya. Itu gambaran oleh Rasulullah SAW bagaimana seorang manusia yang dinyatakan adalah mukmin, tapi tidak dinyatakan adalah manusia muslim. Kalau manusianya muslim baru umum, tapi kalau sudah naik tingkatnya kepada itu adalah manusia mukmin, maka digambarkan oleh Rasulullah SAW laksana lebah madu. Nah, kalau kita ingin belajar daripada ilmu kehidupan dari lebah, di dalam ayat yang kita kutip tadi, di awal tadi kita bacakan Al-Quran surat An-Nahl. Ini Quran surat 16 ayat 68 sampai 69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ini Allah betul yang mewahyukan kepada lebah. Mungkin kita pernah menyaksikan di gedung BI yang indah itu hampir sekelilingnya itu ketika itu ada madu, itu ada lebah. Itu dalam artian tidak diundang ke sana, tidak dibudidayakan. Tapi Allah nyatakan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Di dalam ayat yang ke-69-nya ditegaskan lagi, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Ada tafsiran yang lain saya baca adalah bunga-bungaan, saripati bunga, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ada warnanya agak kecoklat-coklatan, ada warnanya agak kehitam-hitaman, ada warnanya agak kebening-beningan. Di dalamnya itu terdapat adalah obat yang menyembuhkan bagi manusia. Tidak ada resep dokter. Kalau dalam resep dokter kita dikasih obatnya nanti kita beli, apakah kita langsung membelinya ke apotek? Ada tanda. Makannya obat ini sebelum makan. Obat ini sesudah makan. Tapi yang namanya madu lebah tidak ada ketentuannya. Tidak ada tafsirannya. Yang saya coba membaca Bapak dan Ibu adalah apakah itu setelah makan, apakah itu sebelum makan, apakah itu tengah malam, apakah itu pagi, apakah itu siang hari. Dan tidak ada pula pantangan kepada semua penyakit yang ada bagi manusia. Ini kolesterol, tidak boleh minum madu. Ini penyakit gula, tidak boleh minum madu karena ini adalah gula juga. Ini hipertensi, ini tidak boleh minum madu. Tidak ada. Tidak ada pula dokter yang melarang. Dan ini betul dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi adalah sifa'ul linnasi. Sifatnya di sana maknanya adalah obat, dia adalah rohani. Itu jasmani, bukan rohani. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Artinya memikirkan persoalan ini. Intinya apa? Pelajaran atau kita belajar daripada ilmu kehidupan dari lebah itu yang kita ambil. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah hanya mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Ilmu kehidupan daripada lebah yang pertama ini bisa kita pelajari adalah persoalan asupan yang masuk ke dalam perut ini. Asupan yang masuk ke dalam perut ini adalah menentukan. Coba perhatikan dengan seksama bagaimana baik dan selektifnya daripada lebah dalam memilih makanan. Dalam memilih makanannya lebah itu selektif. Coba lihat kalau memang kita ada istilahnya alam takambang jadi guru. Coba dilihat, pernah tidak lebah itu hinggap adalah di tempat yang kotor? Tidak pernah. Begitu selektifnya lebah. Ini pelajaran yang berharga bagi kita manusia. Persoalan yang masalah asupan ke dalam perut kita ini, apalagi akan menghidupkan daripada anak istri kita, nafkah yang diberikan kepadanya. Apakah dengan itu uang korupsi diberikan? Bagaimana itu? Bagaimana nanti adalah efeknya? Jangan salahkan juga yang terjadi kenakalan remaja yang terjadi saat sekarang ini. Makanan yang diberikan kepadanya halal atau lebih baik? Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah.
Ia hanya itu mengambil daripada bunga yang segar, bunga yang bersih, dan bunga yang mekar, bunga yang tidak dihinggapi lebah lainnya, alias tidak merebut daripada hak yang bukan miliknya. Coba lihat, ketika lebah itu sudah hinggap dari satu bunga itu, lebah yang kedua tidak mau hinggap, tidak mau dia berebut. Pertanyaan, bukankah hal ini sesuai dengan ajaran agama kita? Bukankah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik? Bukankah kita ini juga dilarang untuk menawar barang yang sedang ditawar saudara mukmin yang lain? Sebagaimana yang juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 16 juga, An-Nahl ayat 114. Coba perhatikan. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah dari yang halal lagi baik, dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ajaran agama kita. Kok lebah mengamalkan Al-Quran? Kalau bolehlah kita coba merenung sejenak, yang kadangkala kita manusia ini kalah pula dengan lebah. Lebah begitu selektifnya dia mencari makanan tadi, tidak pernah dia mengkonsumsi itu adalah yang tidak halal, tidak pernah dia hinggap di tempat yang kotor. Tidak ada pula berlaku rumus baginya adalah 3H 1T, halal haram hantam tarik. Tapi selektif lebah tadi. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Dari Abu Hurairah dalam riwayat juga kita jumpai, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la yasumil muslimu ala saumi akhihi. Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain. Sedang nego dia, jangan ditawar pula lagi, jangan dinaikkan pula harganya walaupun itu 1000 naiknya. Begitu pentingnya lebah. Kalau sudah hinggap dia di satu bunga itu, lebah yang kedua tidak mau hinggap, tidak mau dia berebut. Ilmu yang kedua, bermanfaat bagi makhluk lain. Dalam kehidupannya itu, lebah itu menjalankan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Pertanyaan, mengapa demikian? Bukankah lebah tidak hanya mengambil daripada serbuk sari dari bunga yang satu untuk dirinya sendiri, melainkan ia akan memindahkan kepada bunga yang lain? Bukankah ini juga jelas bermanfaat bagi bunga yang lainnya? Sebagaimana juga adalah darinya lebah itu menghasilkan madu yang merupakan daripada makanan dan obat terbaik. Nah, justru seorang muslim itu hendaknya bisa menyerap ilmu kehidupan daripada lebah dalam hal ini. Dalam muamalah, kalau kita bermuamalah, misalnya fokus kita adalah memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Jangan berbuat sesuatu yang justru merugikan dan mendatangkan bahaya bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani dan Daruqutni. Hadis ini dinilai adalah hasan oleh Syekh Albani. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Lebah itu adalah bermanfaat. Ketiga, apa ilmu kehidupan lebah itu yang bisa kita ambil pelajaran? Yakni adalah tidak merugikan orang lain. Coba perhatikan dengan seksama. Saat lebah itu hinggap di bunga, bukankah ia itu lebih sering mengepakkan sayapnya sambil mengelilingi daripada bunga itu? Pertanyaannya, mengapa demikian? Istilahnya, kenapa dikembangkan sayapnya ketika dia menghisap saripati bunga tadi?
Karena lebah tidak ingin merusak bunga yang merupakan tempat ia mengambil manfaat. Ia tahu bahwasanya jika ia tidak itu adalah mengendalikan berat tubuhnya tadi saat dia hinggap di atasnya bunga tadi, maka niscaya bunga itu akan gugur. Bunga itu akan rusak. Sampai seperti itu lebah menjaga. Ini lebah kok. Bagi seorang mukmin memang hendaknya dimanapun dia berada, segian itu adalah mencontohkan kepadanya sebagaimana dicontohkan oleh lebah. Dia itu tidak merusak lingkungan, tidak menyakiti rekan kerja saudara yang lain, tidak merugikan pihak-pihak yang berada di sampingnya, tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan dan obsesi pribadinya, dan lain segala macam. Sebagaimana juga yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Al-Quran surat 49. Begitu indahnya dinyatakan oleh Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwa kepada Allah agar kamu itu mendapatkan rahmat. Makanya adalah bermanfaat untuk orang lain, tidak merugikan. Dia menumpang di batang kayu, kayu tidak patah. Dia menumpang di batang kayu tidak mengganggu orang. Asalkan jangan diganggu. Coba perhatikan. Kalau ada tanaman kita di depan rumah kita, hinggap itu lebah, biarkan saja. Mengusir lebah gampang juga. Kalau kita mau cepat mengusirnya, lagi ada ditunggu madunya, bakar aja sampah di bawahnya, pergi dia. Tapi tunggulah itu adalah 3 bulan atau 3,5 bulan. Usirlah dia lagi nanti. Ditinggalkan itu adalah madu. Silahkan diambil. Ketika madu itu diambil, rusakkah batang kayu? Tidak ada rusak. Artinya kalau kita mencoba merenungkan sejenak, lebih mengamalkan Al-Quran lebah daripada kita. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.